Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Bang Andreas, Sekjen sudah dipilih, sikap PDIP juga sudah ditentukan, mendukung tapi di luar pemerintahan. Kemudian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini juga meminta kadernya untuk segera melakukan konsolidasi internal, turun langsung ke masyarakat. Ini apakah artinya PDIP juga sudah bersiap betul untuk agenda politik selanjutnya? Ya harus, semua Oke, Bang Andreas, kami belum bisa mendengar suaranya lagi. Oke, silakan Bang, boleh diulang, tadi terputus suaranya. Ya, itu sesuatu yang ya sudah biasa dan harus dilaksanakan. Bahwa bekerja bukan hanya menjelang pemilu gitu, atau baik pilkada, pileg maupun pilpres, tapi ya dia bekerja 365 hari, 24 jam, 7 hari dalam seminggu gitu. Ya. Karena itulah apa yang dilakukan termasuk oleh PDI Perjuangan. Sehingga setelah kongres ini kita akan melakukan konsolidasi struktural ya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, kota, sampai ke tingkat desa gitu. Jadi proses konsolidasi itu harus dilakukan secara terus-menerus untuk agenda-agenda politik selanjutnya. Jadi agenda konsolidasi, kemudian agenda baik di tingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi, tingkat daerah, untuk melakukan fungsi-fungsi, ya baik fungsi di ketika ada di eksekutif, kita melakukan fungsi eksekutif, ya itu di kepala-kepala daerah, juga di legislatif oleh fraksi-fraksi yang ada di baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi itulah tugas dari partai dan fungsi partai yang dijalankan oleh PDI Perjuangan. Oke, baik. Bang Riza, ini PDIP sudah bersiap untuk menghadapi agenda politik berikutnya. Nampaknya sudah mulai move on dari Pilpres kemarin 2024. Tapi bagaimana dengan cita-cita Pak Prabowo untuk bisa merangkul semuanya, Bang Riza? Atau ini sudah harga mati sikap PDIP di luar pemerintahan, Pak Prabowo juga akan menghargai saja begitu? Ya tentu Pak Prabowo, kami Partai Gerindra sangat menghormati dan menghargai keputusan semua partai, terlebih Partai PDIP, partai terbesar pemenang pemilu ya, yang sudah mengalami pasang surut dan pengalaman yang luar biasa. Kami meyakini apapun yang menjadi keputusan PDIP pasti untuk kepentingan bangsa dan negara, pasti ikut terlibat aktif membangun bangsa negara dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Itu yang kami yakini. PDIP partai yang besar mengerti betul apa yang dibutuhkan bangsa ini. Jadi kami yakin PDIP akan terus bersama-sama dengan Pak Prabowo untuk terlibat membangun bangsa dan negara. Bagaimana caranya? Tentu PDIP punya mekanisme, aturan, dan cara tersendiri keterlibatan PDIP dalam membangun bangsa negara dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Bagi kami serahkan sepenuhnya kepada PDIP sebagai mitra strategis, mitra yang baik, mitra yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara, mitra yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat, dan mitra yang selalu mendukung keputusan, kebijakan apa yang dipimpin oleh Bapak Prabowo sebagai presiden yang kita hormati, yang legitimate pada saat ini dan ke depan. Insya Allah kehadiran PDIP akan memberikan dampak yang positif bagi kepentingan bangsa, negara, dan tentu seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami sangat yakin dan Pak Prabowo terus mengajak semua untuk terlibat aktif. Silakan masing-masing partai melaksanakan semua kebijakan partainya masing-masing dengan caranya masing-masing, dan kami yakin semua partai termasuk PDIP ingin menjadi bagian terbaik dan terbesar dalam kontribusinya untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu juga yang selalu disampaikan oleh Bapak Prabowo. Jadi seperti yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa kami, Bapak Prabowo, selalu ingin semua terlibat aktif dalam pembangunan bangsa. Memang bagi PDIP tidak ada koalisi maupun oposisi. Itu sikap PDIP yang sangat baik, kami hormati. PDIP menyadari betul kita perlu membangun bangsa bersama-sama. Silakan, boleh di dalam, boleh di luar. Tapi sekali lagi terima kasih buat PDIP yang selama ini telah memberikan kontribusi terbaiknya. Dan kami yakin di pemerintahan Bapak Prabowo juga PDIP akan hadir
memberikan kontribusi terbaiknya dan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa ke depan. Baik, Kang Cecep menutup mungkin kalau sudah terima kasih dari Gerindra ini artinya sudah tidak lagi misteri dong apa yang menjadi sikap PDIP sudah tidak akan berubah lagi. Kita juga mungkin kita lihat kemesraan antara PDIP dan juga Gerindra, kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini juga tidak akan merubah bagaimana komposisi di dalam pemerintahan, begitu Kang? Ya, jadi justru saya kira ya kan sebenarnya Presiden Prabowo sendiri sudah menyampaikan ya, dirinya ingin merangkul semuanya, tapi kalau memang ada di luar ya silahkan. Apalagi sebagai seorang presiden ya, dirinya harus mendukung ya bagaimana partai itu membangun demokrasi di Indonesia. Nah, PDIP di bawah kepemimpinan Ibu Mega saya kira itu menjadi lokomotif ya dalam konteks kepartaian tentu saja, itu untuk membangun tradisi demokrasi di Indonesia. Bisa dibayangkan ya, Presiden Prabowo sudah merangkul sebagian besar partai pendukung pemerintahan di parlemen. Kan menyisakan misalnya PDI Perjuangan dan Nasdem ya kalau nggak salah. Justru ini ya, PDI itu bisa optimal sebenarnya menjadi partai yang mengawasi pemerintahan dari luar pemerintahan. Dari luar eksekutif gitu. Dan disinilah tantangan ya buat Ibu Mega, buat Sekjen Pak Hasto, buat PDI Perjuangan ya, bagaimana dalam 4 tahun lebih ke depan ya, mereka memang menjadi pengawas dan menyeimbangkan ya kekuasaan gitu. Mereka perlu mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro pada rakyat ya. PDI Perjuangan perlu menjadi salah satu dari institusi yang menjalankan ya proses demokratisasi di Indonesia. Dan Bu Mega kan punya tradisi, sudah pernah punya pengalaman tradisi di luar pemerintahan. Bagaimana kemarin dan Pak Hasto bisa saya kira mendampingi Bu Mega juga nih mengawal proses transisi demokratisasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dalam konteks kepartaian gitu. Baik. Ya, kita tunggulah nanti bagaimana kemudian agenda politik ke depan dan cara dari masing-masing partai politik di Indonesia tentunya untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih malam hari ini untuk diskusi yang luar biasa. Bang Riza, Bang Andreas, Kang Cecep juga sehat selalu semuanya Bapak-bapak.